Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi di pertemuan kedua PJJ di pelajar matematika. Lusa yang lalu kita sudah pelajari tentang bilangan bulat dari garis bilangan dan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kali ini Pak Andrian ingin bahas ke tahap selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Pak Andrian mulai. Tolong disimak dan tolong diulang kembali. Jangan nonton video ini hanya satu kali. Ulang beberapa kali sampai paham, dan kalau tidak jelas silahkan bertanya. Oke, Pak Andrian mulai ya. Jadi perkalian dan pembagian bilangan bulat, di situ ada kuncinya, yaitu jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Begitu juga ketika negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Sekali lagi ya, ini adalah kuncinya untuk perkalian. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Jika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ya, nih. Ini merupakan kuncinya. Hafal betul-betul konsep dasar ini. Maka nanti pengerjaannya akan cepat, ya. Oke. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Ingatnya gitu aja, ya. Kalau perkalian dan pembagian nanti, sekarang kan perkalian dulu ya. Perkalian positif dikali positif, oh hasilnya positif. Kalau negatif dikali negatif, oh hasilnya positif. Ingat kalau tandanya sama. Sekarang, jika ada bilangan positif dikali bilangan negatif, ayo tebak hasilnya apa? Betul, hasilnya pasti negatif. Betul sekali. Lalu kalau ada negatif dikali bilangan positif, hasilnya sama, pasti negatif. Kenapa mereka hasilnya negatif? Karena tandanya berbeda. Nah, sekali lagi ya, Pak Andrian tegaskan, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalau tandanya sama. Jika tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Contoh, positif dikali negatif. Hasilnya pasti negatif. Atau negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Hal ini berlaku sama dengan pembagian. Coba diulang, kalau pembagian gimana tadi? Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Benar sekali. Kita akan lihat. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya. Jelas, harus jelas. Ini merupakan konsep dasar dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kenapa Pak Handrian bawel? Karena ini konsep. Kalau kamu ini salah, nanti ke depan pasti salah terus. Makanya Pak Handrian menekankan agar di bagian ini kalian benar-benar paham.
Kuncinya ada di sini. Ya, jangan sampai nanti tertukar, terbalik, ataupun sampai nggak tahu. Nah, pahami benar-benar di konsep dasar ini agar nanti dalam pengerjaan tahap selanjutnya kalian akan lebih mudah. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal perkalian dan pembagian ya. Di sini ada kata kuncinya. Jika tandanya sama atau bilangannya sama, maka hasilnya pasti positif. Ingat, dalam perkalian atau pembagian. Lalu yang kedua, jika tandanya berbeda di bilangannya, itu hasilnya pasti negatif. Seperti ini contohnya. Negatif 3 dikali negatif 7. Nah, perhatikan baik-baik. Ingat kata kunci tadi, apa yang mesti kita lihat? Betul sekali. Bilangannya, tandanya sama. Hasilnya pasti positif. Berapa jadi negatif 3 dikali negatif 7? Tepat sekali. 21. Positif 21. Gimana? Mudah nggak? Mudah banget ya. Sangat-sangat mudah. Dengan syarat harus paham kuncinya. Yang kedua, positif 2 dikali positif 6. Kata kunci, ingat kata kunci. Apa kata kunci tadi? Bilangannya, tandanya sama. Sama-sama positif. Berapa itu berarti? Pasti positif 12. Selanjutnya, contoh ketiga. Coba sekarang gantian kalian tuh. Perhatikan baik-baik. Di situ ada yang berbeda. Positif 7 dikali negatif 5. Ingat. Sama apa beda itu? Beda. Pasti hasilnya apa? Negatif. Langsung tulis negatifnya. Supaya nggak lupa. Hasilnya negatif 35. Terakhir, contoh perkalian. Negatif 8 dikali positif 4. Sudah pasti hasilnya? Tebak? Betul sekali. Negatif 32. Oke, sampai sini jelas ya untuk perkalian ya. Nah, kita sambung ke kolom sebelahnya, yaitu pembagian. Ingat, pembagian juga sama. Kata kuncinya, jika bilangannya sama, hasilnya pasti positif. Soal nomor 1, negatif 21 dibagi negatif 7. Langsung, ayo berapa? Ingat itu sama itu. Berarti hasilnya positif. Positif berapa? Positif 3. Luar biasa. Mudah ya. Sangat mudah. Dan ulang sampai 5 kali itu sangatnya. Lanjut yang soal kedua di pembagian. Positif 16 dibagi positif 2. Berapa hasilnya? Sama-sama. Positif 8. Mudah banget ini mah. Dan yakin kalian pasti bisa. Dengan syarat harus paham di konsep dasar. Lanjut, soal ketiga. 27 dibagi negatif 3. Ingat di sini, berbeda ya bilangannya nih. Hasilnya pasti negatif.
negatif. Tulis dulu negatifnya, jangan sampai lupa. Ya, kadang-kadang suka kelewatan. Makanya tulis dulu kalau berbeda. Negatif 9. Lanjut. Negatif 18 dibagi positif 3. Ini juga mudah ya. Hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 6. Betul sekali. Gimana teman-teman? Sangat mudah ya. Oke. Pesan Pak Handrian, ingat pahami baik-baik konsep dasar di awal. Jika tandanya sama atau bilangannya sama, hasilnya pasti positif. Tapi jika tandanya berbeda atau bilangannya berbeda, hasilnya pasti negatif. Itu khusus untuk perkalian dan pembagian. Oke, setelah ini nanti kita latihan soal sedikit untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sekian dulu dari Pak Handrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.